Shalom. Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Seberapapun kita hadir pada saat ini, kita mau tetap mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang Dia telah nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur, memuji, menyembah Allah di dalam ibadah kita saat ini. Dan di dalam ibadah ini kita terus berharap kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu dulu sejenak. Mari kita menyerahkan ibadah kita ke dalam pimpinan Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah yang kuat. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diri gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Kita habiskan ibadah kita. Kebaktian kita hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara untuk lebih lagi sungguh datang di hadapan Tuhan. Apapun keadaan cuaca kita pada saat ini, kita mau senangkan Tuhan dalam hidup kita. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu saudara, kita akan memuji, memuliakan Tuhan dengan menaikkan pujian Yesus telah lahir. Berada di bawah
Kita anugerah 1 Yohanes 3 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Mari saudara, kita mau bersorak bagi Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan. Gembiralah saudara. Silakan duduk. Hatimu
oleh pemberitaan firman Tuhan yang kembali dibawakan oleh Bapak Gembala kita di tempat ini. Mari kita menaikkan kidung jemaat 94, Hai Kota Mungil Bethlehem. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri. Meskipun cuaca hujan deras, tetapi tidak menghalangi kerinduan kami
untuk bersama-sama mau datang beribadah kepada Tuhan, bersekutu, bahkan mau diperlengkapi melalui kebenaran firman. Hari ini kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami, dimampukan untuk mendengar dengan baik, dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang Kupercayakan hari ini menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga mampukan untuk dapat menguraikan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hujan-hujan, dingin-dingin, mungkin banyak yang tarik selimut di rumah, enak tidur. Tapi saudara sekalian luar biasa, apalagi tadi Pak Aki sambil hujan-hujan semua sudah basah sambil dorong motor karena semangat untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa semangat saudara sekalian hari ini itu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, dalam menjelang peristiwa Natal di Bethlehem, ada dua pribadi yang sungguh luar biasa. Keduanya tidak asing lagi bagi kita, yaitu Maria dan Elizabeth. Mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat diberkati Tuhan dan menerima anugerah besar daripada Tuhan. Maria, semuanya sudah tahu siapa Maria. Dia adalah ibu dari Yesus, Mesias yang dilahirkan itu. Lalu Elizabeth adalah istri Zakaria. Ada apa dengan dia? Elizabeth adalah ibu dari Yohanes Pembaptis, ibu dari seorang yang dikatakan mempersiapkan kedatangan Mesias, menjadi pendahulu bagi Mesias. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dari dua ibu ini kita mau belajar beberapa hal. Apa yang dapat kita pelajari dari mereka dalam merefleksikan peristiwa Natal atau kita menyambut Natal. Mari kita bersama-sama membuka dalam Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Saya baca dalam TB2. Maria dan Elizabeth. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Di momen Natal ini, apa yang dapat kita pelajari dari kedua ibu terkasih ini? Saudara, yang pertama mari kita kembali memperhatikan di ayat 39 sampai ayat 40. Sekali lagi saya baca, dikatakan, beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Saudara, sesungguhnya sebelum peristiwa perjumpaan Maria dan Elizabeth yang kita baca di ayat 39 sampai 40, sebelum itu Maria sudah diberitahu oleh malaikat bahwa saudaranya
atau sanaknya yaitu Elisabeth itu sedang mengandung dan sudah dalam usia kandungan ke-6 bulan. Kalau kita perhatikan tentang Elisabeth, kalau Bapak Ibu melihat di dalam pasal 1 di Lukas, di sana sudah disampaikan bahwa Elisabeth dan Zakaria itu sudah lanjut umur, sudah tidak memungkinkan untuk memiliki anak. Bahkan Elisabeth itu dikenal dengan perempuan yang mandul, tentu karena tidak punya anak. Tetapi ketika malaikat datang kepada Maria, malaikat berkata kepada Maria, bukan hanya bahwa Maria akan mengandung bayi Sang Juru Selamat, tetapi juga malaikat menyampaikan kepadanya bahwa Elisabeth yang disebut mandul itu, yang sudah lanjut umurnya, itu sekarang sedang mengandung. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, informasi atau berita sukacita yang malaikat sampaikan kepada Maria bahwa Elisabeth sedang hamil itu akan semakin meneguhkan pesan Tuhan kepada Maria bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada Maria itu pasti akan terlaksana. Elisabeth yang disebut mandul itu yang sudah lanjut umurnya, bahkan suaminya juga sudah tua, tetapi dimungkinkan Tuhan untuk mengandung bayi Yohanes. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, kabar kehamilan Elisabeth yang dianggap mandul dan sudah termasuk lansia itu bukan hanya menjadi kabar sukacita bagi Maria, tetapi juga menjadi kabar yang semakin menguatkan iman Maria. Terlebih lagi karena Maria juga mendapat janji daripada Tuhan bahwa melalui kandungannya Mesias itu akan lahir. Saudara perhatikan, meskipun awalnya di perikop sebelumnya ketika malaikat baru menyampaikan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak, tentu awalnya membuat Maria ragu-ragu, sehingga Maria berkata, bagaimana ya hal itu akan terjadi kepadaku? Aku saja belum bersuami, aku belum berhubungan dengan laki-laki. Itu yang kita bahas minggu lalu. Tetapi ketika pesan yang disampaikan malaikat kepada Maria bahwa hal yang luar biasa telah Tuhan kerjakan kepada Elisabeth, maka iman Maria diteguhkan. Maria semakin dikuatkan untuk percaya bahwa yang Tuhan sampaikan itu akan terjadi, sehingga pada akhirnya Maria berkata di ayat 38 bahwa aku ini hamba Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan kepadaku, biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada akhirnya Maria menjadi yakin. Nah, saudara, karena Maria sudah mendapat berita sukacita bahwa ia akan mengandung seorang bayi, maka dengan bergegas, dikatakan di ayat ke-39, ia bergegas menuju ke sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di sini ada beberapa ibu-ibu. Ketika pertama kali tahu bahwa ibu sedang mengandung, itu pasti sangat menggembirakan. Seperti saya, ketika pertama kali tahu bahwa saya sedang hamil, yaitu Joella, saya sampai menangis, bukan karena sedih, tetapi terharu karena saking gembiranya. Saya bisa membayangkan sukacita yang dialami oleh Maria, bahkan juga Elisabeth, ketika mereka tahu bahwa ia sedang mengandung. Terlebih Maria yang Tuhan percayakan untuk kandungannya dipakai untuk mengandung seorang bayi Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Sehingga respon Maria yang pertama, ia bergegas menuju ke sebuah kota di pegunungan Yehuda. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perjalanan yang ditempuh Maria ke pegunungan itu kurang lebih 80 sampai 100 mil.
atau dalam kilometer itu sekitar 128 sampai 161 kilometer. Dan saya saya cari tahu di internet jarak dari Palu ke Poso itu kejauhan. Tetapi dari Palu ke Sausu itu sekitar 130-an kilometer, berarti kesananya Sausu sedikit. Seperti itu mungkin jarak yang ditempuh Maria. Ketika Maria mendapat berita bahwa Sang Mesias itu akan lahir, Sang Mesias itu akan datang ke dalam dunia, maka dengan gembira, dengan bergegas, saudara bergegas di sana itu dapat diartikan juga dengan sangat antusias, begitu bersemangat untuk pergi. Maria memang tidak langsung pergi, begitu mendengar kabar langsung pergi, memang tidak. Sebab dikatakan bahwa beberapa hari kemudian, meskipun ada semangat yang meluap untuk pergi ke sanak saudaranya mengabarkan kabar sukacita, tetapi tentu Maria pun mempersiapkan dirinya. Ia pun mempersiapkan dirinya untuk berbagi kabar sukacita dengan Elizabeth. Saya berpikir, apakah karena waktu itu tidak ada orang di sekitar Maria di Galilea? Saya rasa tidak mungkin. Pasti ada orang lain. Tetapi mungkin bagi Maria, orang yang paling tepat untuk berbagi cerita dan berbagi kabar sukacita adalah Elizabeth. Sebab juga bukan hanya karena mereka keluarga, tetapi juga karena Elizabeth mengalami hal yang luar biasa daripada Tuhan, mendapat karunia daripada Tuhan, yang di usianya yang tua, maka dia yang disebut mandul, tetapi dipercayakan Tuhan untuk mengandung. Yang dapat kita pelajari yang pertama dari Maria, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa di dalam menyambut Natal, hendaklah kita juga bergegas, begitu antusias, bersemangat, dan segera memberitakan kabar sukacita. Apa itu kabar sukacita? Bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu telah lahir. Maria yang baru mendengar kabar bahwa Mesias itu akan lahir, tetapi saat itu dia begitu antusias, dia begitu bersemangat, dan dengan segera, tetapi juga tidak lupa pasti sudah mempersiapkan diri bagaimana ia berbagi sukacita, bagaimana ia mengabarkan kabar sukacita itu kepada Elizabeth. Itu mereka masih menantikan kelahiran. Tetapi saat ini saya dan saudara itu sudah menikmati kedatangan Yesus. Yesus sudah datang ke dalam dunia, bukan baru akan lahir, tetapi Yesus sudah lahir. Untuk apa Yesus datang? Untuk apa Yesus lahir? Yaitu karena kasih-Nya. Yesus datang karena menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Yesus datang untuk menebus saya dan saudara sekalian. Yesus datang karena Ia mengasihi saya dan saudara sekalian. Yesus datang ke dalam dunia karena Yesus tahu benar bahwa manusia yang sudah berdosa itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Itu yang pertama, saudara. Kita belajar dari Maria untuk bergegas menyampaikan kabar sukacita. Makanya di momen Natal itu, semua khotbah-khotbah itu pasti mengajak orang untuk bergegas memberitakan Injil. Pasti banyak orang yang belum mendengar kabar sukacita. Mungkin saja bisa melalui kita. Mungkin saja orang lain bisa mendengar Injil melalui keluarga kita. Mungkin saja orang lain bisa mendengar Injil melalui pelayanan kita. Karena itu, mari dengan semangat seperti Maria, kita juga begitu antusias, kita bersemangat
dan kita segera memberitakan kabar sukacita. Mungkin ada yang bertanya, apa itu Natal? Jelaskan kepadanya, Natal itu adalah kedatangan Yesus. Bahkan pertanyaan bisa saja terus berlanjut, kenapa Yesus harus datang? Saudara bisa menjelaskan dengan sesederhana mungkin, tetapi pesannya sampai bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, supaya banyak orang bisa menikmati kedatangan Yesus ke dalam dunia, supaya banyak orang bisa menikmati anugerah yang Yesus berikan ketika ia datang ke dalam dunia. Yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat dalam ayat 41 sampai 44 dikatakan, ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Saudara perhatikan perjumpaan Maria dan Elizabeth dimulai begitu Maria sampai di rumah Zakaria. Maria memberikan salam. Dan kalau kita lihat, sepertinya waktu itu Elizabeth belum melihat Maria, tetapi baru saja mendengar salam Maria, Elizabeth katakan bahwa waktu aku dengar salammu, melonjaklah anak yang di dalam rahimku. Baru dengar salam Maria sudah membawa sukacita bagi Elizabeth, bahkan bayi di dalam kandungannya. Kemudian apalagi yang terjadi? Dikatakan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Bahkan kalau di pasal 1 dikatakan bahwa bayi yang akan dikandung Elizabeth itu juga akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Selanjutnya apa yang terjadi? Ayat 42, Elizabeth berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau hai Maria, dan diberkati jugalah buah rahimmu. Ada doa berkat untuk Maria dan juga janin di dalam kandungannya. Kemudian ayat 43, Elizabeth berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Saudara yang kekasih, di ayat 41 terakhir dikatakan Elizabeth itu dipenuhi dengan roh. Karena dia dipenuhi dengan roh, dan oleh karena pertolongan Roh Kudus atas Elizabeth itu, sehingga membuat Elizabeth mengerti bahwa oh, Maria yang datang ini dia sedang mengandung Mesias, sehingga ia tahu bahwa yang datang itu, Maria itu adalah ibu Tuhan. Dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Mungkin kalau kita melihat dari segi umur, Maria yang memang jauh lebih muda daripada Elizabeth, kita akan berpikir ya wajar, mereka kan keluarga. Lalu kemudian Maria kan lebih muda daripada Elizabeth, kandungannya juga masih lebih muda daripada Elizabeth, wajar kalau dia yang mengunjungi Elizabeth. Tetapi Elizabeth melihat dari sisi yang lain. Ia menyadari bahwa Maria itu sekarang menjadi ibu dari Sang Mesias, menjadi ibu dari Yesus yang dinantikan. Elizabeth menyadari itu. Selanjutnya ayat 44, Elizabeth berkata bahwa sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Bukan hanya Elizabeth, tetapi respon juga itu diberikan dari anak yang di dalam kandungannya Elizabeth. Mungkin orang berkata bahwa dia masih di dalam kandungan, mau tahu apa? Tetapi sukacita yang dirasakan oleh ibu yang mengandungnya itu juga pasti dirasakan oleh bayi yang di dalam kandungannya. Dan di pasal 1 dikatakan bahwa bayi itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Memang usia kandungan Elizabeth yang sudah memasuki 6 bulan, memang usia kandungan seperti itu kan sudah seorang ibu hamil kan sudah merasakan pergerakan
bayi di dalam kandungannya. Tetapi ketika saya pelajari bagian ini, banyak penafsir yang mengatakan bahwa respon bayi Yohanes dalam kandungan Elizabeth itu luar biasa. Luar biasa. Ia pun merasakan kehadiran Mesias di rumah mereka saat itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan, bukan hanya Elizabeth yang diliputi sukacita, tetapi juga Maria juga sangat diliputi dengan sukacita. Sehingga ketika setelah perjumpaan mereka, Maria dari ayat 46 sampai ayat 55 itu menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Maria begitu kagum karena Tuhan mempercayakan hidupnya untuk Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan sendiri, untuk Tuhan pakai untuk rencana Tuhan sendiri. Jadi kedua ibu ini mereka sama-sama bersukacita. Mereka mengalami sukacita dan mereka berbagi sukacita mereka. Saudara kekasih di dalam Tuhan, di ayat 57 dikatakan ayat 56 dikatakan bahwa Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elizabeth lalu pulang ke rumahnya. 3 bulan Maria tinggal di rumah Elizabeth. Saya bisa membayangkan dan saya bisa memastikan bahwa kebersamaan mereka setiap hari itu diliputi dengan sukacita. 2 ibu hamil yang terus bersama itu diliputi sukacita karena mereka mengalami peristiwa luar biasa daripada Tuhan. Mereka dipercayakan Tuhan untuk hal-hal yang istimewa. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ini hal yang kedua yang kita pelajari dari kedua ibu ini. Dalam respon Natal, dalam peristiwa, dalam momen-momen Natal, yang harus kita lakukan adalah bersukacita. Maria dan Elizabeth menantikan kelahiran Yesus dengan sukacita. Saya dan saudara sekalian merayakan Natal dengan sukacita oleh karena Yesus Juru Selamat itu telah lahir. Mungkin ada yang berkata, setiap khotbah mesti sukacita. Mungkin sukacita itu hal yang sederhana kedengarannya. Tetapi saudara perhatikan, hal-hal kecil yang terjadi itu bisa menghilangkan sukacita kita. Apalagi kalau semua deka-deka Natal. Hal-hal kecil itu bisa memicu emosi kita. Hal-hal kecil bisa menghilangkan sukacita kita. Kita tidak dapat lagi menikmati sukacita. Mungkin begitu dekat-dekat Natal, so mulai pusing. Aduh, cat rumah belum diganti, horden belum diganti, saya belum beli baju baru, apalagi toples masih kosong. Hal-hal yang kecil, tetapi bisa memicu timbulnya emosi. Ya. Ibu-ibu mungkin sudah terus merengek kepada suaminya, cari jodohi, mau pakai barang apa. Anak-anak mungkin sudah merengek kepada orang tuanya, belikan baju dan lain sebagainya. Banyak hal, bahkan hal terkecil pun sekali lagi itu bisa menghilangkan sukacita kita. Kolesterol juga mulai naik, tensi naik, emosi naik, marah naik. Jika demikian, bagaimana kita dapat menikmati sukacita? Bagaimana kita dapat mau merenungkan tentang tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar dari Maria dan Elizabeth, kedua ibu yang luar biasa ini. Mereka menyambut kelahiran Yesus dengan diliputi sukacita. Mereka menaikkan syukur mereka kepada Tuhan. Demikian pun seharusnya saya dan saudara sekalian, di momen Natal kita pun harus diliputi dengan sukacita. Kita pun harus menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena Yesus Kristus Sang Juru Selamat sudah lahir untuk saya dan saudara sekalian. Tetapi kalau di momen Natal hilang sukacita, apa yang akan terjadi?
orang lain menikmati sukacita, bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh sukacita, tetapi kita tinggal di dalam kedongkolan hati, kita tinggal di dalam emosi yang meluap-luap, kita tinggal di dalam kekecewaan yang berlarut-larut dan lain sebagainya. Mari memulai sukacita itu dalam diri kita sendiri, saudara. Karena kalau saya sendiri bisa bersukacita, maka di dalam keluargaku saya bisa bersukacita. Kalau di dalam keluarga bisa bersukacita, maka ketika saya masuk di dalam persekutuan juga bisa menikmati dan berbagi sukacita. Kalau di dalam persekutuan kita di GKK Labuan, kita semua menikmati sukacita, maka ketika kita keluar, kita bisa berbagi sukacita. Sebaliknya, kalau satu orang di dalam keluarga tidak bisa menikmati sukacita, so tidak ada sukacitanya, maka semua orang dalam rumah itu akan merasakan dampaknya. Bisa jadi semuanya sudah tidak ada sukacita. Kalau di dalam satu rumah itu so tidak ada sukacita, ketika masuk di dalam persekutuan juga tidak akan ada sukacita. Meskipun orang di sekeliling bersukacita, tetapi keluarga ini tidak bisa bersukacita, pribadi ini tidak bisa bersukacita. Terlebih lagi ketika sudah keluar dari persekutuan dan berjumpa dengan orang-orang di luar persekutuan, sudah dipastikan bahwa sukacitanya tidak akan terpancar, sukacitanya tidak akan memberkati orang lain. Saudara kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi di momen Natal, mari nikmati sukacita, mari merayakan Natal dengan penuh sukacita. Sebab apa? Sebab kita yang dahulunya terhilang karena dosa, sebab kita yang seharusnya mati binasa karena dosa, sebab kita yang kotor dan menjijikkan di mata Tuhan karena dosa, bahkan juga kita yang tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan hati Allah, sehingga Ia mengutus anaknya ke dalam dunia, supaya kita yang tadinya terhilang sekarang telah diselamatkan, supaya kita yang tadinya sangat kotor dan keji sekarang menjadi pribadi yang berharga di hadapan Tuhan karena kedatangan Yesus, supaya kita yang harusnya mati binasa, tetapi karena kedatangan Yesus kita menikmati kehidupan yang kekal. Apakah hal itu masih belum cukup menjadi alasan untuk kita bersukacita? Tetaplah bersukacita, Bapak Ibu Saudara kekasih. Hal yang ketiga, mari kita lihat dalam ayat yang terakhir, ayat 45. Ayat 45 dikatakan, berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara kekasih di dalam Tuhan, perhatikan bahwa untuk meyakinkan Maria pada janji Allah kepadanya, maka kepada Maria diberitahukan bahwa Elizabeth, saudaranya yang sudah mandu, yang sudah lanjut usia itu, kini tengah hamil. Lalu kemudian Maria berjumpa dengan Elizabeth dan dia menjumpai benar bahwa Elizabeth sedang mengandung, Elizabeth sedang hamil. Saya rasa bahwa apa yang dikatakan Tuhan yang sesuai dengan peristiwa nyata yang disaksikan sendiri oleh Maria itu akan semakin menguatkan iman Maria untuk menerima anugerah daripada Tuhan. Lalu bukan hanya itu, ketika Maria sudah berjumpa dengan Elizabeth,
Elizabeth pun memohon berkat bagi Maria dan juga janin yang ada di dalam kandungannya. Kemudian Elizabeth juga memuji iman Maria ketika ia berkata di ayat 45, berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan engkau percaya, ini Maria maksudnya, engkau percaya bahwa Allah akan melaksanakan segala sesuatu yang telah difirmankannya. Itulah sebabnya ia telah memberikan berkat yang indah ini kepadanya. Mengapa orang percaya disebut berbahagia? Karena firman Allah, karena janji Allah itu tidak akan mengecewakan. Karena firman Allah, karena janji Allah kepada Maria itu tidak diragukan lagi. Seperti kata Elizabeth, bahwa apa yang telah dikatakan dari Tuhan kepada Maria itu pasti akan terlaksana. Saudara, perkataan Elizabeth ini tentang janji Tuhan yang pasti akan digenapi bagi Maria tentu semakin menguatkan iman Maria untuk menjalani, mulai dari menerima kabar bahwa ia akan mengandung, kemudian menjalani kehamilan itu sampai pada melahirkan. Saya tahu bahwa sebagai ibu hamil itu mengalami banyak masalah-masalah, bukan hanya dari dalam diri. Apalagi Maria, dia adalah seorang perawat, lalu kemudian hamil. Dari masyarakat bagaimana pandangan mereka, dari orang-orang Farisi, dari ahli Taurat ya, para tua-tua pasti memandang Maria dengan sangat bersalah, sangat berdosa. Semua itu ditanggung Maria, tetapi dengan kekuatan iman. Dan kehadiran Elizabeth atau perjumpaan Maria dengan Elizabeth, perkataan Elizabeth yang juga sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti akan semakin menguatkan iman Maria. Apalagi Maria memang tahu bahwa bayi yang dikandungnya, dia adalah Sang Mesias, dia adalah Juru Selamat, sehingga bukan hanya bersuka cita, tetapi juga Maria imannya semakin dikuatkan. Peristiwa Natal yang kita terus rayakan, kita terus peringati setiap tahun, biar juga semakin menguatkan iman saya dan saudara sekalian, bahwa karena Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk kita sekalian, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan Dia. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada setiap firman dan perkataannya. Kiranya iman saya dan saudara sekalian semakin dikuatkan. Kita semakin bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, semakin menghasilkan buah-buah yang luar biasa bagi Kristus, semakin mengalami perubahan-perubahan positif di dalam diri kita pribadi untuk kemuliaan bagi nama Kristus. Kalau di tahun 2024 banyak hal yang kita pikir sepertinya ini keliru saya lakukan, sepertinya ini tidak baik saya lakukan, maka tinggal beberapa minggu ke depan kita melangkah ke 2025. Biarlah dengan iman yang ada dalam diri kita membuat kita kuat, membuat kita untuk semakin bersemangat untuk memperbaharui diri, baik dalam diri kita pribadi, di dalam keluarga, bahkan di dalam pelayanan. Saudara yang hari ini datang hujan-hujan, tahun depan semangatnya pasti akan lebih luar biasa lagi. Saudara yang datang hari ini mungkin dengan kelemahan tubuh, tetapi karena kerinduan untuk menyembah Tuhan, saudara tetap datang. Maka ke depan, saudara akan dibentuk lebih luar biasa lagi. Kalau yang dalam tahun 2024
hanya hadir 1 kali 1 bulan dalam ibadah. Maka sekarang saudara dikuatkan imannya, dan tahun depan saudara akan hadir setiap ibadah, memberikan pujian, memberikan penghormatan kepada Tuhan. 3 hal yang kita pelajari pada saat ini. Kita belajar dari 2 pribadi yang luar biasa, yaitu Maria dan Elizabeth. Apa yang kita pelajari dari mereka? Yang pertama, bergegas memberitakan kabar sukacita. Dan yang kedua, merayakan Natal atau memperingati kelahiran Yesus Kristus dengan diliputi sukacita, karena Allah, Yesus Juru Selamat, itu sudah datang untuk saya dan saudara sekalian. Dan yang ketiga, Maria dan Elizabeth saling menguatkan di dalam iman. Hendaklah saya dan saudara juga di dalam persekutuan ini terus saling menguatkan di dalam iman satu dengan yang lain, supaya bukan hanya satu orang yang bertumbuh, tetapi semua boleh bertumbuh dan menghasilkan buah bagi Kristus. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Dan di akhir seperti biasa kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami, yang boleh datang ke dalam dunia, memberikan hidup-Mu untuk menyelamatkan kami. Kalau hari ini kami dapat belajar dari peristiwa-peristiwa luar biasa yang dialami oleh Maria dan Elizabeth, kami sangat rindu untuk juga diberkati melalui pelajaran kami dari firman-Mu saat ini. Biarlah kami juga dimampukan untuk boleh terus bersemangat, begitu antusias untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberitakan kabar kedatangan-Mu bagi setiap orang, sehingga semakin banyak orang yang boleh datang kepada Kristus, yang mengakui Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kami juga rindu terus dibentuk menjadi pribadi yang terus bersukacita di dalam diri kami pribadi, di dalam keluarga dan di dalam pelayanan kami. Bahkan mampukan kami untuk memancarkan sukacita dan mampukan kami untuk berbagi sukacita itu dengan semua orang. Kami juga mohon Kau menolong kami seperti Maria dan Elizabeth yang saling menguatkan untuk iman mereka agar semakin bertumbuh. Kami pun di dalam persekutuan ini rindu untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga iman kami terus bertumbuh dan terus menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang boleh datang. Mungkin mereka ada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan menolong mereka, Tuhan pulihkan mereka. Ataupun jemaat Tuhan yang tidak datang hari ini karena kelemahan tubuh, Tuhan juga pulihkan. Kami berdoa juga Tuhan, di dalam setiap pergumulan yang dialami, yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, apapun itu, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berilah kekuatan iman dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Berilah kekuatan iman untuk membantu diri mereka sendiri bisa bangkit, bisa tetap kuat dan terus berpegang kepada Kristus serta dapat memuliakan Tuhan dalam segala keadaan yang mereka alami. Kami bersyukur kalau kami sampai di bulan Desember saat ini. Tuhan berkati setiap kami, bahkan persekutuan kami. Biarlah di momen Natal saat ini
kami boleh menikmati dengan sukacita, dan kami semua boleh terus menyatakan kasih satu dengan yang lain, sehingga persekutuan kami terus menjadi persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Persekutuan kami terus dilandasi dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dalam minggu ini anak-anak kekasih Tuhan boleh mengalami pertambahan usia. Saudari Natalia Prisciliali dan Bapak Ardiksan Uka, kedua hambamu ini mengalami pertambahan usia karena kemurahan-Mu. Engkau sudah memberkati mereka, Engkau sudah melawat kehidupan mereka, sehingga berkat pertambahan usia mereka alami. Dan ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan keduanya, sehingga terus dituntun, terus dipelihara, terus diberkati oleh Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana ibadah dan perayaan Natal anak-anak sekolah minggu yang akan dilaksanakan sebentar sore. Tuhan menolong kami, karuniakan cuaca yang cerah, sehingga semua anak-anak kami boleh datang dan bersukacita bersama, boleh memuji nama Tuhan bersama. Guru-guru sekolah minggu yang mengambil bagian di dalam penata layangan sebentar, Tuhan menolong juga. Tuhan berkati persiapan-persiapan kami, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala keberadaan jemaat Tuhan di tempat ini, dalam keluarga mereka, dalam pendidikan, dalam usaha pekerjaan apapun, biarlah Tuhan saja yang menyertai mereka. Inilah doa kami, inilah kehidupan kami yang kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, sambutkan saudara bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan segala zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah yang percaya berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara, membawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup dengan kekal. Amin. Silakan duduk. Sembahan pujian Komisi Wanita.
Ya saudara, kita siapkan persembahan bagi Tuhan. Ya, kita mempersiapkan persembahan bagi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 94, Hai Kota. Maaf, Kidung Jemaat 120, Hai Siatan di Gunung. Terpujilah Engkau Tuhan, di penghujung ibadah ini Engkau terus menuntun kami Tuhan, dan kami bersyukur dan berterima kasih. Semangat inkarnasi Kristus itu ada di dalam hidup kami, dan kami mohon Tuhan agar kiranya apapun keadaan yang sedang kami alami, baik sakit, penyakit atau masalah apapun, Tuhan tidak membuat sukacita Natal itu hilang lenyap dari kami. Terima kasih Tuhan, dan tadi kami telah memberikan persembahan bagi Tuhan. Engkau memberkati persembahan ini, kecil besarnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. Silakan berdiri, kita doksolo dari doa berkat. Puji Allah.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kembalilah ke dalam aktivitasmu dengan penuh sukacita. Layanilah Tuhan dengan segenap talenta karunia yang Tuhan percayakan kepadamu. Kasihi Allah, kasihi sesama manusia, serta arahkan hatimu kepadanya dan terima berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali dan silakan bersatu bersyukur untuk ibadah yang telah selesai.